Welcome to Talk, talking time without wasting your time. Nah, balik lagi nih di episode 2 Talk kali ini bareng aku Talita dan aku Fanny Vandani yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Yes, bener banget. Nah, oke. Karena ini langsung aja ya, karena kita ini adalah di bulan Mei. Nah, tahu gak sih di bulan Mei ini itu di Indonesia identiknya sama apa? Berhubung kita sebagai mahasiswa dan pelajar ya, jadi bulan Mei ini tuh dikenal sebagai bulannya pendidikan loh. Nah, menurut Talita sendiri, definisi pendidikan tuh apa sih? Kalau menurut aku ya, pendidikan tuh pokoknya pasti penting banget sih buat kehidupan kita. Kayak pertama kalau tanpa pendidikan tuh hidup kayak hampa aja gitu, Kak. Biar kita tuh juga gak gampang dibodohi sama orang kayak gitu. Jadi berdasarkan pengalaman ya Talita nih kayaknya. Nah, sebenarnya makna pendidikan setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Dan kadang pemikiran yang berbeda itu tuh menimbulkan suatu stigma yang berbeda juga. Kalau menurut aku sendiri, pendidikan itu adalah suatu proses pembelajaran yang bisa dilakukan secara formal atau nggak formal, yang tujuannya itu pastinya untuk mendidik dan mengembangkan potensi diri sih. Iya benar banget Kak. Tapi kenapa ya kayak masih banyak aja orang tuh yang melabelkan tuh pendidikan tuh cuma buat orang-orang tertentu aja atau bahkan kayak cuma gender-gender tertentu aja. Nah itu tuh biasanya tergantung karena tadi yang aku bilang berdasarkan pemikiran yang beda akhirnya stigma-nya berbeda juga kan. Nah ini kayak contohnya misal pernah nggak sih dengar kalau misal fitrahnya perempuan itu tuh ya sebagai istri dan ibu gitu. Jadi untuk menyekolahkan suatu anak tuh bukan kewajiban lagi. Jadi yang kewajiban menyekolahkan anak itu seorang pria kayak gitu. Terus ada lagi nih, pasti sempat dengar kan yang dulu pernah diperdebatkan kayak perempuan tuh gak usah sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya juga yang bekerja akhirnya laki-laki kayak gitu, tahu kan? Tahu banget itu kayaknya dulu tuh sempet jadi kayak topik yang hot gak sih Kak dulu? Iya banget. Terus juga tuh stigma negatif masyarakat sama orang-orang penyandang yang disabilitas itu juga masih ada tuh sampai sekarang. Iya bener banget. Terus ada juga anggapan yang bilang kalau yang boleh berpendidikan itu tuh cuman orang yang berada aja gitu loh. Bener-bener sangat disayangkan ya Kak ya, karena stigma-stigma negatif itu tuh ya masih ada dan karena nggak semua itu benar sebenarnya gitu, nggak sebenarnya sesuai fakta. Nah, pendidikan itu ngomong-ngomong tentang pendidikan nih ya, pendidikan itu kalau aku identik sama yang namanya sekolah. Kira-kira Kak Fani ada nggak nih kayak masa-masa yang dikangenin banget sama masa-masa sekolah? Pastinya ada lah ya, bakal kangen banget sih sama zaman-zaman sekolah. Kayak dulu tuh kalau sekolah aku kayak sering ikut ekstrakurikuler, terus kayak ngadain event gitu di sekolah sampai yang semangat banget sampai malam banget. Terus biasa ada jam kos, tahu kan ya jam kos? Dong pasti itu mah. Terus itu tuh dulu tuh di sekolahku ada kayak semacam gerakan literasi gitu loh di tiap minggu. Jadi kayak kamu ada nggak sih kalau gerakan literasi kayak gitu? Dulu aku juga ada di sekolah aku. Jadi dulu tuh sebelum kayak ada pelajaran dimulai gitu, kita tuh kayak suka baca-baca buku gitu. Biasanya buku-buku fiksi, buku-buku fiksi. Nah, kita kalau ngomong-ngomong tentang literasi nih, tau gak sih Kak, sebenarnya 17 Mei itu tuh diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Jadi sebagai kita tuh untuk mengingat pentingnya membaca dan juga menumbuhkan kegemaran membaca. Kamu kan tadi ngomong literasi ya, emang kamu tahu nggak definisi makna arti gitu dari literasi sendiri? Aduh tahu dong Kak. Jadi sebenarnya literasi yang dulu tuh kemampuan membaca dan menulis tanpa harus paham apa yang dibaca atau yang ditulis. Tapi sekarang tuh literasi udah bukan cuma sekedar menulis aja, tapi juga gimana kita membaca itu tuh jadi suatu proses pembelajaran yang bermanfaat bagi kita individu ataupun kelompok. Asik, keren banget. Terus nih ya, ternyata literasi di Indonesia itu tuh ada banyak macamnya loh, Tal. Kayak misalnya dari literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi kesehatan, literasi finansial. Pokoknya masih banyak lagi gitu loh. Kayak ternyata seberagam itu literasi. Banyak juga ya ternyata ya macam-macam literasi. Aku kira cuma kayak 2 macam gitu. Emang dulu awal adanya itu literasi gimana sih Kak? Kira-kira apa literasi itu udah ada sebelum aku lahir? Jadi sebenarnya literasi itu udah ada dari sebelum kaum milenial nih kayak kita ini tuh lahir gitu loh. Ini aku jelasin sedikit kali ya awal mulanya. Jadi dulu tuh kan ada mesin cetak gitu ya. Jadi
Maksudku dulu tuh belum ada mesin cetak kayak gitu. Jadi makanya kaum intelektual gitu tuh kalau mau nulis buku ya caranya manual dengan tulis tangan kayak gitu loh. Jadi kalau mau duplikat ya harus di-copy ulang gitu pakai tangan sendiri. Gak bisa yang langsung kopas kayak gitu, gak bisa. Nah terus akhirnya di abad ke-14 Bapak Johannes Gutenberg ini akhirnya menciptakan suatu terobosan baru nih namanya mesin cetak. Nah jadi akhirnya peristiwa itu yang bikin awal munculnya revolusi dalam dunia perbukuan di Eropa. Keren banget nih informasinya. Oh ya, by the way, aku juga sempat baca-baca deh Kak. Kalau nggak salah tuh dulu ada jaringan surat menyurat antara intelektual gitu. Jadi dulu contohnya tuh si Marin Mersenne. Jadi seorang teman korespondensi dari René Descartes asal Prancis. Dia itu punya jaringan sebanyak 700 orang. Jadi selama hidupnya itu yang mereka saling surat menyurat gitu mengenai ilmu yang sedang berkembang. Keren banget ya. Oh, keren ya, ternyata dari dulu juga udah ada surat menyurat gitu ya. Oke, terus kayak kita naik nih ke abad ke-17-18 di Masehi nih. Di Eropa itu tuh juga muncul gerakan literasi gitu loh, namanya Republik Sastra, atau nama latinnya Republica Literaria gitu. Jadi awal mulanya tuh dari kedai kopi gitu loh, yang isinya orang-orang dari berbagai macam daerah. Wah, ternyata sejarahnya sendiri tuh menarik banget ya Kak ya tentang literasi. Nah, sekarang mau nanya lagi nih, kalau di Indonesia, kira-kira sekarang menurut Kak Fani itu gimana? Ya gitu deh. Ya sayang banget lah ya, ternyata literasi di Indonesia itu tuh masih rendah gitu loh, Tal. Walaupun jumlah buta huruf di Indonesia tuh sebenarnya semakin tahun semakin membaik loh. Tahu dari mana tuh Kak? Ini aku sempat baca sih dari Badan Pusat Statistik. Jadi alhamdulillahnya persentase buta huruf di tahun 2020 itu adalah sebesar 14,26%-an gitulah. Jadi ya jauh lebih baik lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Terus ada lagi nih fakta yang lumayan bikin kaget sih, Tal. Tahu nggak sih, ternyata berdasarkan survei dari Program for International Student Assessment di tahun 2019, ternyata Indonesia ini tuh memiliki peringkat 62 dari 70 berdasarkan tingkat literasinya. Wah, berarti sayang banget dong ya, kita tuh masuk 10 besar tapi dari bawah. Iya, makanya. Jika tingkat literasi di Indonesia tuh rendah banget ya, kenapa bisa gitu? Ya kalau dari artikel yang aku baca sih ya, faktornya tuh beragam gitu loh, mulai dari gizi buruk bisa jadi, terus aksesnya yang nggak memadai juga bisa jadi, terus minimnya kualitas sama sarana pendidikan juga, terus kayak yang pasti rendahnya minat dan baca sih. Setuju. Udah jadi rahasia umum juga gak sih Kak, kalau misalkan membaca itu sebenarnya penting banget buat kita. Tapi kenyataannya ya masih banyak aja orang yang belum menjadikan tuh kegiatan membacaan itu jadi sebagai suatu budaya atau bahkan suatu kebiasaan dan kebutuhan buat kita gitu ya Kak. Iya benar banget. Terus mungkin alasannya juga karena malas gitu kan. Terus karena emang gak ada motivasi dari diri sendiri. Terus karena mungkin sibuk sama aktivitasnya. Jadi ya udah sibuk akhirnya capek beraktivitas, gak bisa baca lagi gitu. Benar, jadi malas itu emang sangat berpengaruh besar emang ya. Terus juga sarana dan pelayanan yang kurang baik atau yang belum memadai, kayak pengaruh lingkungan, terus kayak misalkan nih, masyarakat itu kan sekarang lebih cenderungnya kayak bergantungnya pada gadget banget gak sih Kak? Iya. Kayak apa-apa tuh cari informasi di gadget, di Google. Aduh. Merasa tersindir ya saya. Iya kan, tapi aku juga gitu sih soalnya. Terus kayak apa ya, pengaruh-pengaruh game online juga ya kan, pengaruh keluarga juga nih. Jadi belum dibiasakan sama keluarga tuh membaca gitu, yang ditanamkan tuh sejak dini. Jadi anak-anak tuh biasanya ngikut kebiasaan orang tua kan, justru orang tua tuh sebagai role model anak-anaknya gitu. Iya, benar-benar banget. Kira-kira gimana ya caranya biar literasi, minat baca, terus juga buta aksara gitu di Indonesia semakin membaik lah, karena sayang banget gitu loh, kita tuh ada di 10 besar tapi dari bawah. Nah sebenarnya nih ya Kak, pemerintah tuh punya 4 strategi untuk kayak mengentaskan buta aksara yang di Indonesia. Jadi kayak melakukan pemutakhiran data buta aksara dan memanfaatkan hasil pendataan nasional. Terus juga kayak perbaikan layanan pendidikan keaksaraan supaya fokus di daerah yang memiliki buta aksara tertinggi kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya udah ada programnya gitu. Oh gitu. Terus kalau untuk literasi sama minat membacanya gimana dong? Kalau buat literasi di Indonesia tuh sebenarnya ada yang namanya gerakan literasi nasional. Jadi gerakan ini tuh dibagi lagi jadi 3 gerakan. Ada literasi masyarakat, gerakan literasi keluarga, sama gerakan literasi sekolah. Terus bedanya dari ketiga itu tuh apa?
Nah, aku jelasin nih ya, kalau untuk gerakan literasi masyarakat itu biasa diaplikasikannya tuh dengan membangun kayak perpustakaan komunitas gitu di perkampungan. Jadi sebagai bentuk kebutuhan masyarakat. Kalau untuk gerakan literasi keluarga tuh ya bisa dengan kegiatan orang tua sih, membacakan buku di rumah buat anak-anaknya gitu. Oh, ngerti. Terus kalau dari yang aku baca juga ya, kalau untuk yang gerakan literasi di sekolahnya itu bisa diterapin juga nggak sih dengan membaca buku non pelajaran gitu sesuai minat siswa. Bener. Kayak sekitar 15 menitan gitu lah, kan lumayan ya 15 menit kita bisa produktifnya nggak sih? Ya benar, tapi seingat aku ya Kak, dulu setiap abis literasi kita tuh disuruh bikin resume gitu, resume singkat tentang apa yang kita baca. Terus kita tuh ngumpulin resensi buku yang pernah kita baca, kalau nggak salah tuh dulu kayak 15 resensi buku gitu. Oh, sumpah. Sekolah aku kayak gitu sih dulu. Itu sebenarnya balik lagi sih, tergantung sekolah-sekolah kan kayak punya ini ya program masing-masingnya gitu. Bener. Iya sebenarnya ya membaca buku resume, resensi gitu tuh ya bermanfaat banget gitu. Resume sendiri tuh kayak apa ya, kayak ringkasan gitu kan, kayak dari karya ringkasan dari karya tulis yang panjang, isinya tuh kayak informasi penting yang ada di buku. Sebenarnya hitung-hitung tuh kita bisa jadi ngelatih bikin rangkuman tugas atau materi gitu sih Kak. Penting sebenarnya. Kalau resensi sama resume itu sama atau beda sih? Beda dong. Kalau resensi itu lebih kepada kayak menilai kelebihan atau kekurangan buku gitu. Jadi kayak menarik gak sih bukunya gitu. Dan juga kayak kritikan juga entah dari penulisnya, dari pembaca atau yang lain-lain gitu. Terus ya manfaatnya juga nih dari resensi ini tuh kita jadi tahu informasi yang disampaikan terhadap pembaca kepada penulis kepada pembacanya kayak gitu. Oh, gitu ya. Tau gak sih Tal, ternyata ya selain literasi ada kegiatan lain juga loh di bulan Oktober. Apa tuh kegiatan apa? Jadi selama bulan Oktober itu ada kegiatan nih namanya Bulan Bahasa dan Sastra. Jadi kayak semacam langkah pemerintah gitu loh untuk mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang wajib dikuasai lah ya untuk kita semua. Kamu sendiri udah pasti belum belajar bahasa Indonesia? Sudah dong, masa belum? Waduh. Alhamdulillah ya Bun. Nah terus tujuannya tuh juga untuk memperingati pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Terus juga untuk melestarikan bahasa Indonesia gitu loh. Jadi tuh bulan bahasa bisa sebagai sarana pengajaran melalui tindakan konkret lah kayak gitu istilahnya. Pernah mikir gak sih kenapa kayak di bulan Oktober gitu? Pasti kalau kayak gitu tuh hubungannya sama Sumpah Pemuda gitu loh di tanggal 28 Oktober kan. Terus juga di Sumpah Pemuda kan ada nih di poin ketiga, inget gak? Ada bait kayak gini nih. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tahu kan? Tahu. Nah, karena ikrar Sumpah Pemuda itu akhirnya Indonesia memperingati bulan Oktober sebagai bulan bahasa dan sastra. Kira-kira kalau selama kayak bulan bahasa dan sastra itu ada kegiatan apa aja sih yang biasa dilaksanain? Banyak tahu yang sudah dilaksanain, kayak ada suatu kegiatan nih sebagai ajang berkarya, ada untuk peningkatan kualitas berbahasa Indonesia juga ada, terus sebagai ajang perlombaan. Kayak waktu tahun 2019 deh, itu kan ada lomba debat juga ya, lomba mendongeng, terus kayak ada festival teater, beda buku, terus sampai festival film pendek itu juga ada loh ternyata. Ya. Kira-kira yang boleh ikut berpartisipasi di bulan bahasa tuh siapa aja? Aku boleh gak sih? Boleh loh, jadi tuh boleh banget semuanya, bahkan sampai orang asing yang berada di luar negeri itu juga boleh ikut loh. Keren banget. Ini kalau kegiatannya diwajibin tiap sekolah, ini kayak bakal seru banget sih Kak. Iya tahu, temanku tuh dulu ada kan, dia sekolahnya tuh rutin ada bulan bahasa gitu loh. Jadi kayak mereka tuh asik banget gitu di snapgram-snapgramnya. Nah, buat para pendengar yang pengen ikut, bisa banget nih untuk nambah pengalaman dalam mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia. Iya benar. Nah terus kita nih balik lagi nih ya ke gerakan literasi nasional nih. Tau gak sih ternyata pemerintah tuh udah menambahkan banyak buku loh, khususnya di perpustakaan. Oh iya perpustakaan. Terus kenapa Kak? Iya lah, ternyata tuh di tahun 2017-18an lah ya, ada sekitar 100 ribuan unit perpustakaan gitu di SD sampai SMA atau SMK. Terus ada 1000-an juga unit perpustakaan untuk perguruan tinggi. Terus ada sekitar 4 ribuan gitu perpustakaan umum. Terus ada 1000-an unit gitu untuk perpustakaan khusus. Pokoknya bayangin deh, kayak banyak banget gitu loh. Nah jadi bisa dibilang Indonesia tuh negara kedua dengan jumlah perpustakaan terbanyak setelah India. Nah tapi ternyata perpustakaan sebanyak itu tuh masih kurang gitu loh dibanding jumlah penduduk di Indonesia. Dan fasilitas perpustakaan juga masih kurang layak dan kurang terjangkau gitu deh. Masih banyak kayak gitu pokoknya.
Kalau menurut Kak Fani nih, Kak Fani udah pernah ke perpustakaan belum sih sebelumnya? Udah sih, ya paling nggak perpustakaan sekolah. Oh iya. Kira-kira nih ada nggak yang perpustakaan yang Kak Fani pengen datengin banget? Iya sebenarnya ada sih ya. Aku tuh pengen banget ke Perpusnas, tau gak sih? Itu loh yang Tahu. tinggi banget di fotonya itu tinggi banget. Iya sih, emang harus cobain banget ke Perpusnas karena mungkin pendengar yang ada di sini tuh belum tahu kalau Indonesia tuh sebenarnya punya perpustakaan nasional yang keren banget pastinya, yang modern bentuknya juga. Jadi perpustakaan nasional di Indonesia yang baru ini termasuk salah satu perpustakaan nasional tertinggi di dunia loh Kak, dengan 27 lantai. Serius 27 lantai? Pantesan di foto tuh kayak tinggi banget gitu loh. Terus aku dengar juga ada teaternya gak sih? Benar, jadi di situ perpustas tuh bukan kayak jadi tempat ini doang sih kayak koleksi-koleksi buku gitu, tapi juga banyak berbagai fasilitas lainnya kayak misalkan ruang teater, area budaya baca, koleksi lukisan dan foto, pokoknya banyak banget deh. Dan juga dia menjadi salah satu lokasi kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Keren banget ya, sampai merinding nih dengernya. Pasti gak bakal bosan gak sih kalau baca di sana? Karena kan ya sekaligus bisa belajar, sekalian bisa healing gitu loh, bisa nge-chill gitu lah istilahnya. Mana mau bosen Kak, kalau perpustakaannya aja tuh trendy banget dan modern banget gitu nuansanya. Nah di Perpustakaan Nasional itu kita gak cuma bisa belajar dengan membaca, tapi kita juga bisa dengerin atau melihat koleksi-koleksi menarik milik negara. Tapi kan sekarang lagi pandemi Tal, emang masih dibuka ya untuk umum? Tenang Kak, meski sempat ditutup sih gara-gara corona itu ya, tapi Perpusat sekarang udah buka lagi dengan jumlah kuota kunjungannya itu sebanyak 2.000 orang sehari. Jadi pengunjungnya itu wajib punya kartu anggota gitu. Tapi sebelum ke sana, kita harus daftar dulu dan registrasi gitu di webnya. Oh, ternyata tetap banyak jalan menuju Roma ya. Bener Kak. Terus kalau mau ke sana tapi pinginnya secara online gitu bisa nggak? Bisa juga, jadi kita bisa akses pakai aplikasi perpustakaan daring gitu, namanya iPusnas. Jadi pokoknya lengkap banget sih fasilitasnya, kayaknya kalau kapan-kapan kita ke sana bareng kali ya Kak Fani. Iya oke deh, kita planning ya kapan-kapan kita ke sana. Nah dari tadi kan kita udah bincang-bincang ya seputar pendidikan, literasi, sampai perpustakaan gitu. Nah kebetulan kita juga ada temen yang tertarik sama hal yang kayak gitu-gitu loh. Boleh kali ya Kak, kita langsung panggil aja narasumber kita. Iya, langsung dipanggil aja ya. Oke. Halo, nah kita udah kedatangan nih kedua narasumber kita khusus buat episode 2 kali ini. Nah mungkin boleh langsung memperkenalkan diri masing-masingnya buat para pendengar, supaya para pendengar juga tahu nih kita lagi ngobrol sama siapa. Silakan boleh memperkenalkan diri. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Devi Putri, biasa dipanggil Depi dari angkatan 2018. Halo Kak Devi. Hai. Halo, aku Maudi Fatasya, biasa dipanggil Maudi dari angkatan 2020. Halo Maudi. Nah, denger-denger nih, kalian ini kan berdua tertarik ya sama buku gitu. Kok bisa sih ketertarik sama buku? Kira-kira kenapa sih awalnya? Boleh diceritain deh dari Maudi dulu. Kalau aku, jadi tuh dulu mamaku tuh kayak, sebenarnya ini nggak secara tidak sengaja sih memperkenalkan buku. Jadi dia tuh koleksi majalah Hidayah. Kalau kalian tahu kan majalah Hidayah yang azab-azab itu. Iya tahu banget. Nah itu kan dia tuh huruf pertamanya besar ya. Terus aku kayak penasaran sama si huruf besar ini. Dan akhirnya aku baca. Terus karena mungkin dia risih ngeliat anaknya umur 4 tahun lihat ilustrasi azab-azab gitu. Akhirnya dia langganan lah Bobo. Terus langganan Quark. Sampai akhirnya aku koleksi KKPK. Kayak KKPK tuh kayaknya best era gitu, masih pas SD. Iya. KKPK kan. Kayak, iya bener banget. Yaudah aku mulai suka banget itu dari si KKPK itu, nyampe kayaknya ada 2 bookshelf gitu dari si KKPK, terus akhirnya didonasiin. Oh gitu. Kalau dari Kak Devi ini gimana nih? Aku juga dulu emang udah secara terpaksa sih sebenarnya awalnya udah direcokin buku jangan lihat TV. Jadi dulu tuh aku nggak boleh lihat TV, jadi dibatasin gitu, cuma bolehnya weekend, itu pun cuma beberapa jam, dan lebih dikasih buku gitu loh, kayak nih baca buku apa-apa. Terus awalnya kan kayak buat apa sih baca buku, tapi akhirnya lama-lama kayak ternyata baca buku tuh seru gitu loh.
kayak dibanding film dibanding kartun yang ada di TV kan visualisasinya lebih jelas. Nah kalau buku tuh aku bisa mengimajinasikan semauku gitu, dia bakal aku bikin kayak gimana tuh terserah aku. Terus akhirnya aku langganan juga kayak Maudi, langganan Quark biar berasa pintar aja, soalnya lumayan kan kali aja bisa ikut olimpiade gitu. Tapi ternyata iya bener banget. Dulu kalau zamanku tuh kalau yang punya Quark tuh pasti kayak orang pinter gitu loh Kak. Kan? Kayak pada ikut olimpiade gitu, terus dia kan bener. Terus yang bawa Quark itu langsung kalau olimpiade pada bawa buku-buku Quark gitu kayak terus aku juga biar tidak songong juga Quark-Quarkan dan merasa otaknya tidak nyampe juga, akhirnya menemukan KKPK karena kayak itu bener-bener hype banget sih waktu SD. Dan semua orang pasti punya gak sih? Kayak dulu aku gak suka baca juga beli aja gitu karena lagi zaman kan. Karena tren ya, tahu ya. Aja. Nah aku mau nanya nih, kan buku tuh banyak genre-genrenya ya, kayak ada gak sih mungkin Kak Maudi sama Kak Depi tuh kayak punya genre favorit gitu? Bisa dong sharing ke kita, sekaligus mungkin punya kayak penulis favorit juga gitu. Boleh Maudi cerita? Aku sebenarnya nggak tahu genre apa enggak, tapi aku suka banget baca mitologi kalau kalian tahu. Jadi iya, aku tuh suka karena dia pasti kan setiap mitologi itu punya persepsi gimana terjadinya kehidupan kan, pasti beda-beda. Dan akhirnya aku kayak menampung semua persepsi gitu. Ada mitologi Yunani, mitologi Roman, dari kepercayaan agamaku, dari sains kan kayak lumayan banget gak sih dapetin persepsi itu. Kalau misal penulis favorit, I would say itu sih Rick Riordan yang nulis Percy Jackson. Kalian tahu gak sih? Tahu kan pasti. Oh tahu Percy Jackson itu juga mitologi kan ya? Iya dia mitologi Yunani. Aku itu sih. Wah menarik banget ya. Kalau Kak Depi gimana nih? Keren ya sih Maudi. Kalau aku sih aku explore genre, nggak ada genre yang aku bakal suka gitu. Bukan bakal suka, kayak nggak ada spesifik genre yang aku sukai banget gitu. Jadi explore aja, pokoknya sesuai mood. Kalau moodku lagi pengen romance ya romance, kalau pengen sci-fi ya sci-fi kayak gitu. Nah kalau penulis, aku kalau kuliah ini lagi suka sama penulis yang namanya Adhika. Tahu nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu suka sama penulis itu. Kenapa suka sama penulis itu tuh? Kalau Adhika tuh soalnya dia tuh emang penulis baru, tapi bisa dibilang nggak baru juga. Di bukunya tuh dia sebenarnya awalnya puisi, cuman abis itu aku nemu buku yang isinya tuh cuma notes-notes singkat, tapi beliau tuh bisa menyampaikan kata-kata singkat itu, feelingnya tuh kena, dapet banget. Padahal cuma sebaris kata, kayak gitu udah kena feelingnya, bisa ngerasain gitu, kayak kayak gini yang dirasain tokohnya. Jadi kayak kok bisa sih sependek kata itu sampai nyampe ke pembaca gitu. Aku bener-bener kayak ini orang keren banget ya. Terus tadi kata Kak Depi itu bukunya tentang apa sih Kak? Tentang menceritakan tentang apa tuh? Yang tadi Adhika ya? Siapa? Iya. Jadi mungkin jadi bukunya Adhika tuh kalau nggak salah ada 4 atau 5, aku lupa. Tapi yang paling aku suka judulnya Love Letters for the Future You. Bisa ditebak kali ya dari judulnya aja, dia tuh tentang isinya yang aku bilang tadi, yang notes pendek. Nah ini tuh isinya tentang calon pasangan jiwa juga. Bahasanya Widih. Dan udah jelas ya for the future ya, sama tentang kita yang masih tanda tanya. Ya Allah. Waduh. Bacaannya. Aduh. Udah teoritis banget ya. Iya, aduh. Tapi bukunya juga ditulis dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misal kan sometimes kalau ditulis sama bahasa Indonesia tuh kita agak ngerasa kayak agak geli ya. Tapi dengan kata-kata bahasa Inggris kayak lebih meminimalisir kegelian itu gitu. Jadi bisa gitu ya Kak Devi ya. Terus nih, kalau Kak Depi sama Maudi sendiri, biasanya kalau baca buku tuh suka suasana kayak gimana sih? Suka yang suasana sepi, atau kayak mau berame-rame pun gak apa-apa kayak gitu? Jadi Maudi deh. Kalau aku, honestly kayaknya rame atau sepi tuh gak ada masalah sih, tapi yang kayak suhu sih yang mempengaruhi. Aku gak bisa baca, kayak aku gak nyaman aja gitu kalau misalnya dingin banget atau panas banget. Yang penting ya sejuk aja gitu gak sih?
suhu kamar gitu ya, suhu ruangan. Iya betul. Kalau Kak Devi? Kalau aku nggak ada sih kalau suasana yang mendukungku untuk baca. Pokoknya kalau misal aku udah ada senggang, waktu senggang, urusanku udah beres semua dan aku gabut nggak ngapa-ngapain, ya aku bakal baca buku gitu aja. Oke. Gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas nih kalau tentang kayak buku favorit gitu kan, atau genre-genre favorit. Nah, kira-kira justru ada nggak kayak kebalikannya, genre atau satu buku yang udah pernah dibaca justru kurang suka gitu? Terus kayak kenapa gitu gak sukanya? Kalau mungkin ada. Siapa? Maudi? Kalau aku jujur gak suka romance terjemahan gitu loh, karena Demi apa sih? iya, karena tuh feelnya suka nggak dapet Kak. Jadi kayak kadang tuh kata-kata yang digunain buat si terjemahannya itu nggak yang seharusnya emang dipersepsikan sama si penulis kan. Oh, tahu-tahu. Jadi kayak geli gitu nggak sih? Iya, jadi cringe gitu loh jatuhnya, bukan yang malah masuk ke dalam ceritanya. Kalau Kak Devi? Okay. Kalau aku sih relate juga sama Maudi. Kadang bahasa Inggris romance yang ditranslate ke Indonesia itu bakal jauh lebih cringe dari aslinya dan oh my god I can. Terus habis itu buku yang gampang banget bisa ditebak alurnya bertele-tele kayak gitu. Jadi ceritanya kurang padat sama isinya tuh nggak sesuai kenyataan dunia nyata gitu. Jadi aku nggak bisa relate sama itu gitu. Oh, berarti yang nggak dilihat gitu nggak suka ya Kak ya. Terus menurut kalian berdua nih, solusi untuk masalah kayak gitu tuh gimana sih? Misal kayak nggak suka sama buku itu, terus kalian bakal gimana? Atau kayak ya udah nggak usah dibaca selamanya, atau kayak berusaha membaca kayak gitu? Jadi Kak Devi deh. Oke. Sebenarnya sih susah ya kalau semisalnya mau bikin nggak bikin bisa suka baca, karena kan kalau menurut aku balik ke diri orang itu sendiri, dia tuh punya keinginan nggak. Nah kalau kata aku temuin aja kamu tuh maunya sukanya buku yang kayak apa. Misal kamu tuh suka film, nah kamu tentuin aja film yang kamu suka tuh biasanya genre yang kayak gimana sih. Nah coba kamu cari buku yang segenre sama film itu. Nah biasanya kalau misal kita tertarik sama genre atau ngelihat sinopsisnya atau apa dan kayak terbawa gitu loh sama si bukunya, menurut aku rasa bosan tuh bakal datang tipis banget sih. Gitu. Bener-bener setuju sih sama Kak Devi. Kalau dari Maudi sendiri nih gimana? Kalau menurut aku itu tergantung si pembaca itu tujuan bacanya apa. Jadi kan kayak ada orang yang jadiin buku tuh hiburannya dia kan, tapi ada orang juga yang jadiin buku itu buat belajar. Kalau misalnya kayak aku nggak suka kan romance terjemahan, tapi kan aku baca buku tuh buat suatu hiburan, ya udah namanya hiburan ya aku pasti bacanya yang aku suka aja. Kecuali kayak misal anak sastra nih emang dia pengen ngulas si buku itu, berarti kan mau nggak mau dia juga harus baca kan. Iya benar-benar banget. Oke. Nah, kalau Maudi nih sama Kak Devi kan orang-orang yang suka banget dibaca buku. Nah, kira-kira kenapa ya kalau sebagian banyak ya kayak teman-teman aku juga dan termasuk aku sih itu kurang suka membaca buku gitu. Kira-kira kalau dari sudut pandang kalian tuh kenapa alasannya mereka tuh nggak suka baca buku gitu? Oke, kalau menurutku sih balik lagi itu tergantung orangnya itu sendiri. Nah, sekarang kan juga zaman kan udah mulai canggih, kita tinggal ada internet di mana-mana, terus ada shortcut, tinggal klik udah keluar kan semuanya. Terus nggak perlu kita tuh repot-repot menghabiskan waktu buat membaca. Dan menurut aku juga dari lingkungannya juga bisa berpengaruh. Kalau misalnya lingkungannya emang nggak ada yang baca buku, ya dia juga nggak ngerti gitu loh kalau eksistensi membaca buku nih masih ada di dunia ini, anjay. Ya astagfirullahaladzim, maaf edikat ya. Kalau santai banget. Oke, keren banget jawabannya, sangat berwibawa ya. Oke. Oke, jadi kan aku sama Talita tuh juga sempat bahas kan Kak sama tentang literasi gitu nih. Nah, menurut kalian sendiri literasi di Indonesia tuh kayak gimana sih? Dari Kak Devi deh. Oke, kalau menurutku sebenarnya di Indonesia ini udah banyak program pemerintah yang udah dijalanin agar masyarakat ini mau buat sekedar literasi, kayak bikin perpustakaan nasional, ataupun yang kalau di SMA tuh kan ada yang
15 menit sebelum pelajaran tiap satu kali seminggu tuh ada disuruh baca buku. Nah cuman dari segi keinginan masyarakatnya sendiri pun itu masih kurang. Kalau menurut aku seperti itu. Oke. Kalau dari Maudi nih kayak gimana tuh? Kalau menurut aku kayaknya sebenarnya Indonesia tuh 3 tahun 4 tahun ke belakang tuh udah lumayan pesat sih kemajuannya untuk si literasi ini. Tapi emang kalau dibandingin sama negara-negara lain kita pasti kalah jauh banget karena iya betul. Iya, karena nggak cuma dari masalah kemauan anaknya juga, kadang ada yang anaknya mau tapi dia nggak punya kesempatan itu loh karena terhalang ekonomi atau terhalang yang lainnya gitu. Nah, ya sih emang sangat disayangkan ya. Iya, tadi kan Kak Devi tuh sempat mention tentang literasi yang ada di sekolah kayak gitu kan. Ada nih yang kayak apa sih yang baca buku 15 menit sebelum pelajaran biasanya kayak gitu-gitu. Nah, menurut kalian tuh efektif nggak sih cara kayak gitu buat meningkatin literasi kayak gitu? Kalau menurut aku efektif sih, karena gini aku tuh pernah punya pengalaman. Jadi kan di sekolah tuh ini bukan 15 menit itu sih, pasti same case juga. Jadi tuh ada pojok buku kan biasanya di setiap kelas. Nah, jadi aku tuh bawa buku ada judulnya Magnus Chase, itu mitologi Nordik tentang Thor, kalau kalian tahu Thor. Jadi tuh teman-temanku yang cowok mostly nggak suka baca buku ya, dan itu kayak itu buku aku itu dioper-oper sampai yang covernya rusak gitu loh, karena mereka penasaran sama the real story about Thor dan Odin dan yang lainnya. Jadi kayak sebenarnya tuh bisa 15 menit itu mempengaruhi literasi Indonesia karena tergantung si bukunya itu yang dipakai tepat apa enggak, itu sih menurut aku. Benar-benar. Iya benar, jadi kayak tergantung dari bukunya sendiri gitu gak sih, dari covernya atau dari genrenya. Kalau misalnya dia udah suka sama genre itu ya pasti mau gak mau pasti bakal suka gitu kan. Betul. Setuju sih aku sama Maudi, dan bakal balik lagi ke orang-orangnya. Kalau misal walaupun gak suka baca buku pun programnya itu bisa jadi step kecil buat mereka untuk memulai literasi secara rutin kayak gitu. Widih, mantep banget jawabannya Kak Devi. Nah terus kalian ini kan udah banyak banget ya baca buku dari zaman dulu banget, di zaman sekolah. Kira-kira sampai sekarang jadi mahasiswa ini ada ngerasa perbedaan gak sih dalam membaca buku? Kalau aku jujur kayak suasana dan lainnya kayaknya masih sama, tapi yang bedain tuh di sini adalah bacaanku, karena dari aku kecil nyampe aku sekarang kayaknya bacaanku tuh berevolusi yang sangat beda-beda banget gitu bacaannya. Kalau di sekarang di masa kuliah aku lagi pengen baca yang nggak sih kayak buku-buku kayak Sapiens, The Host yang gitu-gitu yang banyak lebih moralnya gitu loh, bisa diambil dari kita sebagai manusia umur 18 sampai 20-an tahun gitu. Oh, I see. Udah mulai berat ya sekarang pembacaannya. Kalau Kak Devi ini gimana? Kalau menurutku ya, kalau waktu pelajar tuh ada suatu kewajiban buat kita itu baca buku A atau B atau C. Nah, kalau kuliah itu tergantung diri kita sendiri nggak sih? Kalau dosen kan cuma ngasih referensi aja, terserah kamu mau baca lebih lanjut atau enggak. Nah, habis itu dari segi pemilihan bukunya juga benar kata Maudi, bisa beda karena ada proses pendewasaan dari pelajar ke mahasiswa. Aduh, keren banget gitu. Jadi, cara orang buat coping proses tersebut, proses pendewasaan tersebut itu bakal berbeda-beda. Orang yang dulunya mungkin lebih suka fiksi atau yang lebih menghibur, dengan proses pendewasaan ini bisa lebih butuh yang mana sih yang bisa memotivasi aku untuk mencari jati diriku yang sebenarnya tuh kayak gimana. Wah, keren banget. Harus masukin tuh. Kalau aku, ayo lanjutin Kak Devi. Sorry. Oke. Sama waktu juga berpengaruh. Kadang karena sibuknya perkuliahan, kita tuh lebih memilih bacaan yang singkat. Setidaknya itu bisa menghibur kita sedikit gitu. Oh gitu. Kalau aku malah kebalikan dari Kak Devi. Kalau aku tuh dulu waktu kecil suka banget sama semua jenis kayak KKPK gitu-gitu kan, kayak Quark gitu-gitu yang bikin happy aja gitu. Cuman sekarang karena mahasiswa dituntut untuk bisa belajar jurnal, e-book gitu kan. Jadi karena tuntutan akhirnya belajarnya kayak Anusafis, Gaiten gitu. Kalau Talita gimana? Aku gimana ya? Jujur aku jarang banget sih kayak baca buku tuh, terhitung jarang banget. Aku tuh lebih suka nonton film gitu loh. Jadi ya makanya itu nih. Nah aku sekalian mau nanya deh, kira-kira aku tuh suka nih
pernah dulu pas SMP aku coba mau baca buku novel gitu kan, karena kakakku beli gitu. Terus kayak sempet ya aku mau coba baca, tapi itu cuma beberapa halaman doang, kayaknya cuma 3-5 halaman depan gitu deh, nggak bakal habis gitu aku kalau baca. Kayak suka gampang ngantuk, gak tahu kenapa. Nah kayak mungkin boleh deh Kak Modi sama Kak Depi kasih tahu dong kayak caranya supaya kita tuh jadi suka gitu sama literasi, suka membaca gitu, gimana nih? Oke, kalau menurut aku mungkin yang biasanya cuma baca beberapa lembar itu dia tuh belum menemukan pengennya dia itu sebenarnya apa. Dia belum, menurut aku bisa mengenal gitu sendiri gitu. Keren banget. Aduh, belum bisa mengenal dirinya sendiri gitu. Dia tuh sebenarnya maunya apa sih? Dia tuh sukanya apa gitu. Jadi kalau misal dia kalau misal kalian pernah lihat Malam Minggu Miko karyanya Raditya. Tahu. Ya, di situ kan ada salah satu episodenya itu tentang buku. Nah, si Mas Anca ini salah satu karakter di situ, dia juga sama kayak Talita, baca buku selembar aja dia udah tidur, tapi akhirnya dia itu bisa menemukan buku yang bikin dia itu terjerumus ke ceritanya kayak gitu. Oke. Kalau dari aku sama sih sebenarnya kayak Kak Devi tadi. Aku mau ngasih tips gitu nih untuk orang-orang yang nggak suka baca. Sebenarnya itu tuh mindset kalian aja sih. Kayak kalian tuh sebenarnya mau emang masuk ke dalam buku apa enggak. Kalau aku sendiri, aku kan tipe orang yang melakukan to-do list banget ya. Kayak benar-benar terstruktur gitu orangnya. Ya aku untuk sekarang, aku juga lagi menulis itu. Kayak misalnya berapa lembar buat classic start gitu. Aku juga kalau nonton pun kayak aku tuh dijadwalin gitu loh. Kayak hari ini aku harus nonton Endgame. Demi apa? Iya, jadi kalau misalnya kalian ngerasa butuh buat membaca, ya udah lakuin aja tuh tulis itu. Kan siapa tahu kayak ngerasa ada kewajiban, ya udah gue harus nonton sama harus baca gitu. Gitu sih. Wow, sangat terstruktur banget ya mau di ini ya Tal ya. Sangat terstruktur banget tuh, beda jauh nih kayak sama kita Kak. Kita mah let it flow aja gitu. Nah terus kalian yang suka baca buku nih, selama baca buku, manfaat yang didapat tuh apa aja sih? Biar siapa tahu memotivasi aku sama Talita nih, biar suka baca buku kayak kalian nih. Tahu abis podcast ini kita langsung baca ya kan? Iya, langsung jadi rajin gitu. Dari Maudi deh boleh. Aku sih ngerasa ya sebenarnya tuh sama aja sih, kayak kita nonton film kan pasti kita kadang ngerasa fun, kalau habis capek ya udah nonton aja gitu kan. Kita juga sebenarnya yang suka baca buku pasti menganggap buku itu kayak gitu loh. Itu bedanya, yang ngebedain kenapa aku lebih suka buku dan ngerasa buku lebih banyak manfaat daripada film, karena buku tuh lebih bisa ngayal, kayak ya udah kan kita lebih bisa menginterpretasikan tulisannya si penulis ini terserah maunya kita. Mau misalnya kayak novel tentang sekolah, kita kan mikir jadi sekolahnya bentuknya kayak gimana ya, latar sekolahnya gimana ya, jadi kayak sendiri gitu ya buat cerita. Iya, jadi kayak lebih fun aja bacanya dibanding film. Makanya banyak film yang awalnya dari buku itu kan pasti nggak seseru bukunya kan, jadi kayak benar. baca buku aja gitu. Aduh, jadi tertarik gak sih Tal kita? Kak, abis ini kita baca sebuku-buku. Kalau Kak Depi gimana tuh? Oke, kalau dari aku tuh, aku bakal bisa tahu wawasan baru, of course, kayak kosakata baru yang gak pernah aku dengar sebelumnya, terus jadi bantu UTBK, kalau misal ujian-ujian, kayak gitu tuh, aku jadi tahu kayak, walah ada ternyata kata ini, aku pernah nih baca kata ini di buku dan artinya sama ini. Jadi menambah kayak jadi lebih gampang inget gitu. Karena udah keseringan baca. Abis itu kalau menurutku juga dari baca buku ini juga bisa nambah sosialisasi juga. Misal kita nih tiba-tiba aja tuh ketemu stranger, ternyata dia lagi bawa buku yang sama kayak yang lagi kita baca gitu kan. Mungkin kita ada di situasi yang mana kita tuh mengharuskan kita untuk berkenalan dengan stranger. Jadi kita tuh bisa bahas buku itu bareng-bareng kayak gitu. Itu sih, dan bisa motivasi diri kita juga. Biasanya kan buku-buku yang motivational sekarang kan udah nggak yang bahasanya tuh nggak yang baku-baku banget, ada yang disesuaikan sama kita. Nah itu bisa memacu diri kita jadi lebih baik gitu. Ini Kak Dev, ini kayak pengalaman banget ya tadi yang stranger bawa buku itu. Jangan-jangan udah pernah mengalami. Oke, di film-film.
Kalau berhubungan sama kayak lomba-lomba karya tulis gitu, kira-kira siapa nih? Siapa nih Kak Fani yang muka-muka udah pernah ngikutin lomba-lomba? Nggak bisa dilihat ya. Maudi pernah nggak? Honestly nggak pernah sih, tanyakan pada ahlinya. Kak Depi ya gimana nih? Berarti Kak Depi nih yang jago banget. Enggak jago-jago amat, tapi ya aku alhamdulillahnya udah sering ikut lomba karya tulis kayak gitu. Nah itu tuh, ini cerita nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa nggak sih? Boleh. Ya singkat-singkat aja ya kayak. Oke. Ya jadi waktu SD tuh kan ada lomba kayak bikin cerpen kayak gitu, zamannya KKPK gitu. Nah katanya ntar dari kita tuh mau dimasukin ke KKPK. Nah akhirnya yaudah aku coba nulis cerpen gitu. Nah aku ikutin, nggak menang. Ya udah kayak ya udahlah, pas berlalu. Abis itu waktu SMP aku ikut yang namanya ekstrakurikuler. Gimana sih bacanya? Ekstrakurikuler. Itulah pokoknya yang namanya KIR. Nah di situ tuh salah satu guruku ini ada lihat poster lomba, terus nawarin, Dev, coba deh kamu ikut ini. Nanti bakal saya bantu sama temen saya juga bantu buat ngecek. Terus ya udah kayak nyoba-nyoba. Itu pertama kalinya aku nulis ide yang secara ilmiah, secara formal gitu. Biasanya kan aku cuma nulis-nulis kayak di Wattpad yang secara non formal, belum pernah nulis yang secara ilmiah formal kayak gitu. Terus akhirnya coba masukin dan alhamdulillahnya menang. Nah dari situ kayak terpacu gitu loh. Oh ternyata ini passionku, ini yang aku bisa bikin aku namanya kena. Itu ternyata yang ilmiah, yang ternyata ide-ideku yang terlihat sederhana ini bisa menghasilkan sesuatu. Nah terus akhirnya karena SMA ini kan cukup padat dan aku ikut kelas yang ya sangat padat, jadi nggak bisa ikut lomba-lomba. Di kuliah ini aku pengen meneruskan gitu loh, kayak aku nggak mau yang di SMP ku itu sia-sia. Jadi di kuliah ini aku coba, apalagi banyak banget poster-poster lomba literatur review ataupun research gitu. Aku udah coba dari tahun 2018 waktu itu sama Kating, dan itu benar-benar kayak Mbak mau nggak ikut lomba sama aku? Tapi aku masih cupu, nggak apa-apa ya. Kayak yaudah nunjuk aja kayak, Mbak please aku mau banget ikut lomba. Terus oh my god. Pertama kali aku ikut lomba waktu kuliah tuh namanya HDSC di Hasanuddin, dan alhamdulillahnya masuk top 5. Yeay. Aduh ya Allah sombong banget. Gak apa-apa dong sombong, tapi punya ini dong, punya pengalaman. Berprestasi gitu ya. Berprestasi benar. Udah sih gitu. I found my own passion. Anjas. Astagfirullahaladzim, tolong dikat lagi. Oke, terus Kak Fani mau nanya apa nih? Oke, aku mau nanya deh, buat kedepannya nih, kira-kira mau di sama Kak Depi ada pingin jadi penulis gitu gak sih? Gimana nih? Kak Depi pasti pingin ya? Iya sih pengen. Aku pengen jadi penulis, apalagi lihat kalau misal dosen-dosen tuh kan kayak ngejar namanya jurnal jurnal ilmiah. Nah, aku pengen juga namaku itu ada di internet dengan hasil-hasil risetku, hasil-hasil literatur reviewku. Aku pengen namaku tuh di sana, sekalian menambah kredibilitas diri. Amin. Yang kita doain bareng-bareng. Amin. Kalau Maudi ini gimana? Mau gak? Aku kayaknya nggak deh, soalnya aku lebih suka baca sih daripada nulis. Jadi boleh dicoba Motpo, dikira siapa tahu kan jadi tertarik nih kayak Kak Depi. Terakhir ya buat terakhir nih. Kira-kira saran deh dan harapan juga untuk literasi khususnya di Indonesia ke depannya nih kayak apa gitu. Dari Kak Depi deh boleh. Dari aku sih salah satu program pemerintahan kayak Perpusindo itu kan sekarang kalau nggak salah ada online-nya. Nah, bukunya lumayan lengkap dan itu gratis. Tapi jarang banget orang yang dengar. Nah, aku harapnya sih pemerintah bisa lebih mempromosikan platform tersebut di media-media sosial. Apalagi kan anak-anak sekarang udah pada main medsos kemana-mana. Nah, itu dikasih tahu ada loh platform yang namanya Perpusindo. Habis itu juga mungkin mendistribusikan tenaga pengajar ke daerah-daerah terpencil, karena di sana nggak
cuma anak-anak yang butuh. Tapi orang tua pun juga butuh sebenarnya. Banyak yang masih buta huruf karena kurangnya pendidikan. Habis itu mungkin, wah banyak ya Wak, maaf ya. Terus kalau dibanyakin acara volunteer ataupun beasiswa gitu. Biasanya kan mahasiswa kan pada ngejar beasiswa nih kayak ngejar beasiswa. Nah, tapi kalau aku lihat tuh beasiswa yang bikin kita mengajar kayak gitu tuh aku lihatnya cuma dari sampai saat ini tuh beasiswa mengajar aja. Nah mungkin kayak gitu tuh bisa diperbanyak, kayak beasiswa mengajar gitu diperbanyak dan slotnya tuh ditambah. Jadinya penyebaran mahasiswanya ke daerah-daerah itu jadi lebih luas seperti itu. Dan untuk harapannya biar masyarakat Indonesia lebih memiliki keinginan untuk membaca, mengubah diri walaupun hanya baca 1 kalimat per hari pun udah menjadi step pertama meningkatkan minat baca kayak gitu. Waduh, mantap banget. Mau di Kalau aku doa dan harapan yang sama sih seperti yang dibilang sama Kak Devi. Tapi semoga anak Indonesia tuh bisa sadar sih betapa pentingnya literasi walau hanya sekalimat itu buat lingkup sekecil keluarga bahkan sebesar suatu negara. Wah, tamparan keras untuk kita Kak Fani. Tersindir tapi gak apa-apa. Kayaknya boleh kali ya kita coba-coba nanti ya. Iya boleh banget. Oke, ternyata udah lama juga nih kita berbincang. Waduh, iya gak kerasa ya Tal ya. Makasih nih buat Maudiva dan Kak Depi yang udah mau sharing-sharing sama kita dan juga pastinya pendengar yang udah dengerin kita di Stalk kali ini. Nah semoga informasi-informasi yang udah tadi disampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga semoga literasi di Indonesia ini semakin membaik dan minat baca masyarakat Indonesia itu juga semakin tinggi. Amin banget, amin paling serius deh. Oh ya, sebelum menutup nih aku mau berbicara sesuatu nih. Jadi Voltaire pernah bilang kalau semakin aku banyak membaca, maka semakin aku banyak berpikir. Namun semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tak mengerti apapun. Keren ya tuh. Oke deh, untuk info mengenai Stalk bisa banget dicek di sosial media Stalk karena kita ada di Instagram kita @StalkWithTalk, di Twitter juga ada di @StalkWith_talk dan juga di Spotify kita ya Stalk. Nah, oke deh sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dadah. Makasih banyak Maudi dan Kak Depi. Makasih.